Kalau Bunda lihat dari awal, ini saya punya video aslinya, dan ini bukan hanya di Lebanon, di Iran pun ada, bahkan di Indonesia juga ada perayaan seperti ini. Dan saya pernah bermubahalah, pernah debat, diskusi dengan ulama Syiah di kota Bandung, dan ada keyakinan mereka bahwa Al-Mahdi Al-Muntazar, pemimpin akhir zaman versi Syiah, itu bernama Muhammad bin Hasan Al-Ashqari, yang dulu hidup di tahun 800 Hijriah. Belum menghilang dua kali, menghilang, muncul, kemudian mengalami kehilangan yang lama. Nanti di akhir zaman akan muncul dari Irak, dari kota Samara, akan membawa Quran yang asli versi mereka, yang ditulis oleh tangan Ali bin Abi Thalib, yang diberi nama Mushaf Fatimiyah. Itu Quran yang asli, bukan Quran yang kita pakai. Dan Qurannya itu terdiri dari 17.000 ayat. 17.000 ayat, 90 juz. Lalu saya tanya pada Ustaz tadi, karena saya bawa Quran dari Beirut, Lebanon, oleh dari sana, tapi itu Quran kita, dan hadis dari Yaman. Karena di Yaman ada Husain Badruddin Al-Houthi, dia Syiah juga, dia pemimpin gerakan Houthiyah, yang membuat kami tidak bisa melanjutkan studi kami di Yaman 2010 Arab Spring waktu itu ya Bunda. Nah, beliau menolak Quran dan hadis kita. Beda, Ustaz, maaf, Quran ini tidak bisa kita pakai, hadis kita. Kaget saya. Kata mereka Quran kita beda, hadis kita beda. Saya butuh 2 jam untuk membahas tentang Syiah, bahkan 2 pertemuan kalau mau, dengan fakta-fakta bukti dan akidah mereka. Ya, kami di Bandung 3 pertemuan Pak, khusus untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda agar tidak terjebak dengan paham Syiah. Nah, hari ini mereka berkumpul di Lebanon untuk menyambut kedatangan Al-Mahdi Al-Muntazar, yang nanti versi mereka akan membimbing mereka sholat di Masjidil Aqsa, sama dengan keyakinan kita. Artinya Syiah pun sekarang punya kepentingan dengan Palestina. Itulah kenapa Iran membantu, Yaman membantu, Lebanon membantu. Nah, karena kekuatan sekarang terfokus di Lebanon, bahkan pasokan senjata sudah mengalir dari Rusia dan dari negara-negara lain, bahkan dari Ukraina pun ada ternyata. Artinya apa? Ya, peta Timur Tengah akan mengarah ke Lebanon sekarang, di atas Palestina. Ya, Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon. Di tengah-tengahnya ada danau Tiberias. Ada danau Tiberias. Nah, terakhir saya ke danau Tiberias tahun 2020. Kami membawa jamaah umroh ke Aqsa. Kami kajian langsung di atas kapal yang saat itu alhamdulillah sudah ada airnya, pada sebelumnya kering. Nah, karena kata Rasulullah kalau danau itu kering berarti Dajjal akan datang. Sekarang sudah hampir kering. Ya, hampir kering, belum kering. Artinya apa? Masih ada kesempatan bagi teman-teman saya yang belum menikah untuk segera menikah. Ya. Kakak sudah menikah ya? Alhamdulillah. Ya. Mas Guti sudah menikah? Sudah. Istrinya berapa? Oh, baru 1 ya? Sama, saya juga baru 1 Bu. Ya. Karena ada rumor mengatakan kalau 1 bukan istri Bu, iswan. 2 istu, 3. Jadi disebut istri kalau itu paham. 1 apa 3 Bu? 1 saja Bu, 1 aja Pak. 1 Bu ya. 1 di Duren Sawit, 1 di Kalimalang, 1 di Bekasi, 1 saja ya. Mas Tuti 1 aja. Sepakat Bu, 1 saja Bu ya. Saya juga 1 Bu. Ya, karena kata Rasulullah, sebaik-baik suami yang pandai bersyukur kepada Allah adalah yang pintar mensyukuri hadirnya istri yang pertama. Karena kenikmatan dunia itu Allah sempurnakan ketika seorang laki-laki mendapatkan istri pertama kali. Maka Rasulullah tidak poligami ketika Siti Khadijah masih hidup ya Bu ya. Ali bin Abi Thalib tidak poligami ketika Siti Fatimah masih hidup. Dan saya juga tidak poligami karena istri saya masih ada. Mumpung istri saya nggak ikut. Nggak ada. Baik Bapak Ibu, saudara, mohon maaf saya kesana kemari. Nah, artinya inilah peta politik yang terjadi. Nah, tadi dikatakan orangnya. Pertanyaannya, kapan beliau akan muncul Ustaz? Itu yang ditanyakan pada saya. Saya katakan, bukan saya yang tahu, hanya Allah yang tahu dan Rasulullah yang maha. Ya, Allah yang maha tahu dan Rasulullah pun tahu. Dari mana Rasulullah tahu? Dari Allah. Nah, bagaimana kita bisa memahaminya? Baik. Kalau kita lihat dalam periodisasi kepemimpinan Islam di dunia,
berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Nu'man bin Bashir dan Nu'man bin Bashir dari Huzaifah ibn Yaman. Bapak Ibu lihat, saya bikinkan bagan seperti ini. Ya, ada 5 fase yang akan dialami oleh orang beriman. Ya, dan yang terakhir, fase yang ke-6, saya ambilkan dari hadis lain dalam Sahih Muslim Syekh Nawawi. Itu ada fase yang ke-6. Namun di fase yang ke-6 tidak ada seorang pun orang beriman di muka bumi. Jadi di fase yang ke-6 itu orang Islam banyak, tapi mereka tidak punya iman walau sebesar biji zarah. Ya. Laisa lahum iman walau bimithli dzarrah wala yuzawiju imanuhum hanajirahum. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Jadi iman mereka tidak sampai ke mereka, hanya di mulut saja. Iman mereka nyangkut di mana? Aina imanuhum ya Rasulullah? Lalu di mana iman mereka? Kalau mereka disebut muslim tapi tidak beriman. Yabiudinahu bi'aradi minad dunya, menjual agamanya demi harta dunia. Demi pangkat, demi jabatan, demi harta bulanan. Itulah mereka. Muslim tapi tidak punya iman. Laisa lahum iman wala bimithli dzarrah, tidak punya iman sebesar biji zarah pun, karena mereka menjual imannya demi dunia. Sudah ada orang-orang yang menjual imannya demi pangkat, jabatan dan harta dunia? Sudah ada. Banyak Pak ya. Berarti isyarat kalau kita harus segera kembali pada Allah. Jadi Bu, masuk surganya Bu? Jadi hari ini belum tentu. Baik. Nah, ada 3 kepemimpinan umat Islam di dunia ini yang telah terjadi. Yang pertama, Rasulullah memimpin fase yang pertama berlangsung dari 661 sampai 632 Masehi. Rasulullah wafat di tahun 632, kemudian muncul Khulafaur Rasyidin, khilafah ala manhaj nubuwah. Kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Khilafah itu dari kata akhlafa yukhlifu khilafatan, pengganti. Manhaj, metodenya, caranya, jalannya. Nubuwah kenabian adanya berdasarkan Quran dan Sunnah, berdasarkan Sunnah Nabi. Dan ini dibatasi Rasulullah hanya 30 tahun saja. Al-khilafatu fi ummati salasuna sana summa mulkun ba'da dzalik. Khilafah itu hanya 30 tahun. Setelah itu kerajaan. Betulkah 30 tahun? Nah, kita hitung sama-sama. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 10 tahun. Jadi berapa? 12. Utsman bin Affan 12 tahun. 24. Ali bin Abi Thalib 6 tahun. 30. Safina radhiyallahu anha mengatakan, maka aku mendapati mereka fawajadtuha salasina sanah kama qala Rasulullah SAW. Aku mendapati khilafah mereka 30 tahun. Bermula di 632, berakhir di 661 Masehi. Betul. Nah, kemudian Sumatakunu mulkan adhan. Kemudian umat Islam masih memimpin dunia, namun sistemnya mengalami distorsi perubahan dari khilafah menjadi mulkan. Mulkan itu kerajaan. Adhan itu menggigit. Artinya kerajaan, kepemimpinan terjadi turun-temurun. Dari ayah turun kepada anak, dari anak turun kepada, dari cucu turun kepada cicit, dari cicit kepada, hafal tidak Bapak Ibu? Kita ulang, Pak. Dari ayah turun kepada anak, dari anak turun kepada, dari cucu turun kepada, dari cicit kepada buyut, dari buyut kepada bau, dari bau kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg kepada janggawareng, janggawareng kepada kait siwur, dari kait siwur kepada pancakaki, dari pancakaki turun kepada Pancasila. Wah, sekarang kan Pancasila. Nah, dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia tidak berbaiat kepada Ali. Abu Muslim berkata, ya Muawiyah, inna nasa yubayi'una aliyan khalifatan rabi'atan min khulafar rasyidin abadin. Hei Muawiyah, umat Islam berkumpul semua berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat dan khulafar rasyidin. Falima tubayyi'ahu? Kenapa Anda tidak berbaiat? Apa kata Muawiyah? Aku kecewa kepada Ali. Utsman bin Affan itu sepupu saya. Kurang mulia apa Utsman? Kenapa dibiarkan pembunuh Utsman sepupuku? Dibiarkan hidup. Harusnya dihukum. Itu alibi dari Muawiyah. Padahal Ali bin Abi Thalib sudah mengirimkan surat kepada Muawiyah. Datang baiat kepadaku, aku hukum pembunuh Utsman bin Affan sama-sama.
kita bareng hukum mereka. Tapi Muawiyah memang sudah berharap dari awal, sudah mengatakan aku lebih setuju dengan sistem kerajaan. Maka Muawiyah pergi ke Suriah. Di Suriah, di Damaskus, beliau mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Beliau membangun masjid yang diberi nama Masjid Umawi, dan di masjid inilah nanti akan terjadinya peristiwa besar. Apa itu? Satu, turunnya Nabi Isa AS. Jadi ternyata Nabi Isa turunnya bukan di Al-Mukhlisin loh. Tapi nanti di Masjid Umawi. Masjid Umawi ini perbatasan dekat ke Gaziantep, Turki Utsmani. Ya, Gaziantep dan Umawi, dan masjid di Halab, Aleppo.